Streaming short series RCTI Plus gratis. Yang pastinya senang sekali dan bersyukur bisa kembali lagi syuting di film layar lebar, aktif acting di layar lebar karena memang sempat agak lama aku nggak syuting, lebih ke series dan lain-lainnya. Jadi senang banget akhirnya syuting lagi. Sempat ada kaku-kaku, cuman berkat aku nih dan juga ada Kang Epi Kusnandar dan Mas Haji, jadi aku dibantuin mereka untuk mempermudah kesulitan-kesulitan yang akan aku jalani. Thank you nih. Tapi berapa lama akhirnya kamu comeback setelah nggak main film? Kurang lebih berapa lama nih? Lu tanya gue loh. Hampir ya 5 tahunan lah. 4 sampai 5 tahunan ya, kurang lebih dari sampai film terakhir. Dan pada akhirnya mainnya genrenya horor gitu. Akhirnya mainnya genre horor, lebih karakternya lebih serius, karakternya lebih banyak tantangannya, jadi seneng banget. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kan lu 5 tahun nggak main lah bahasa. Ya. Dibantu Agnes ini seperti apa nih? Ada kagok-kagok nggak dalam acting lu? Ya untungnya kita ada proses reading dan lain-lain. Nah, dari proses reading itulah aku benar-benar minta tolong banget sama mereka untuk Bastian untuk supaya bisa menyampaikan atau menciptakan karakter Yudis ini dengan yang sesuai film ini mau gitu. Bener-bener top. Ngebantuin Babas kayak gimana Agnes nih? Dipecut saya. Enggak ya. Kayak kita saling ngebantuin ya, lebih tepatnya gitu, saling mengingatkan gitu. Kalau tadi sorry pertanyaan apa? Ya gimana akhirnya bekerja? Bantunya gimana? Aku bersyukur banget dapet adik gitu, dan akhirnya dapet seorang teman juga. Terus juga menurut aku Bastian tuh adalah aktor yang sangat profesional gitu ya. Dan menurut aku cast dirinya tuh entah kenapa tuh kayak tepat banget nyari Bastian gitu. Banyak yang bilang kita mukanya mirip. Terus dari segi skrip sendiri tuh kayak Yudis tuh sangat bertolak belakang sama Saras. Kalau Saras tuh sangat logis gitu ya, sedangkan dia tuh lebih kecuek gitu. Dan menurut aku itu menjadi sebuah kombinasi yang sangat menarik ketika dipaduan. Itu gimana peran kakak adik ini berdua? Nah, Peran kakak adik gimana? peran kakak adik gimana? Yang kelihatan kakaknya siapa? Aku Bastian gak ada yang gue. Aku baby face loh. Oh iya deh, kita cuma selisih 2 tahun ya, tetap disebutin gitu. Ya aku bersyukur banget sih ada Yudis untuk di universe Lepas Tahlil gitu. Menurut aku Yudis tuh yang menghidupkan karakternya gitu. Amin. Yang menghidupkan apa, suasana menyenangkannya gitu, nggak selalu tegang gitu. Tapi tengil juga. Enggak lah, nggak tengil Yudis. Baik kan kalau Yudis. Yudis tuh baik loh, dia selalu menemani kakaknya Kakaknya, loh. Walaupun mantap. kakaknya kayak apa ya, banyak karena kayak banyak kejadian-kejadian yang di luar kepala dia dan ditabrakan tuh, jadi kayak dia sebagai manusia runtuh gitu. Tapi karena Yudis kayak selalu nemenin gitu. Yeah. Dan menurut aku kayak jadi seimbang banget dan paduannya pas. Buat Smith sendiri adegan yang terberat apa sih? Karena kamu kayaknya banyak fisiknya juga. Jujur kalau ditanya adegan terberat tuh semuanya berat, karena apa, horor tuh kayak apa ya, memerlukan stamina dan konsentrasi yang tinggi. Kita tuh syutingnya benar-benar bisa kebalik dari pagi sampai pagi lagi, atau mungkin syutingnya dari pagi sampai malam gitu. Dan untuk menjagain pace-nya itu tuh cukup melelahkan juga sih, apalagi kan di sini yang dimainkan tuh yang dilawan tuh bukan orang gitu, tapi lebih kayak mengobok-ngobok trauma masa lalu dan juga kayak yang ada di dalam sini gitu. Dan menurut aku apa yang ada di dalam sini untuk dikeluarkan itu bukan hal yang mudah gitu. Dan itu lebih melelahkan dibanding kalau misalkan aku action gitu atau teriak-teriak gitu, itu kan bisa kayak ngeluarin dengan teriak dan dengan gerakan gitu. Kalau ini tuh kayak capek secara emosional gitu. Secara karakter sendiri mirip atau beda dengan suaminya? Karena kan kayaknya kalau di sana sangat keras banget ya. Enggak sih, kalau Saras kan memang lebih ke logis dan apa ya, strict gitu kan. Kalau Agni enggak sih kayaknya. Enggak kan ya, Bas? Parah lu. Di lokasi enggak kan? Lu parah lu. Enggak. Aku tuh Baik, kayak rela baik. gitu. Bastian dulu ya syuting, gue enggak apa-apa. Enggak ada ya, gitu. itu kalau itu enggak ada. Gue enggak apa-apa banget, tunggu yang penting adik gue sehat. Enggak sampai ada, selesai itu syuting, kayak gue nggak itu apa-apa, korbankan dusta. aku aja gitu. Enggak, kita saling
berkorban satu sama lain. Itu lebih pasti. Terus kayak, Bas lu berangkat jam berapa Bas? Jam segini aja. Oke deh. Janjian telat. Tapi yang penting nggak telat Ganggu. gitu, nggak ganggu. Yang penting kita janjian ya. Iya, jadi nggak ada tunggu-tungguan. Pengalaman belajar bahasa Jawa terus Nah, Jancu gitu pokoknya. dia paling Iya. cepet loh belajar jancoknya itu. Nggak boleh dimasukin. Sulit. Sulit banget karena aku pikir Jawa karena kita tinggal di Jawa, Pulau Jawa gitu akan segampang itu. Ternyata justru lebih rumit karena dari segi logat tuh Jawa ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, mirip-mirip tapi intonasinya sebenarnya berbeda. Itu sih yang membuat aku jadi kayak tahu bahwa wah ternyata Jawa tuh sulit ya, Jawaan nih sulit loh gitu. Ya toh? Gitu. Ya, ya ta. Iya lah. Tapi Itu. luar biasa banget loh, soalnya dia kan mungkin penyanyi ya. Kalau penyanyi tuh aku nggak tahu sih, mungkin kayak ada sebuah kesaktian di telinga dia yang kayak sekali ngedengerin tuh langsung dapat gitu. Beda sama aku. Tapi Aku tuh susah harus pakai tau. headset gitu. Dia tuh sekali langsung kayaknya inget gitu. Mungkin karena dia penyanyi kali ya. Jadi kayak lebih luasnya di situ. Tapi gitu. serius susah loh, aku tuh udah Iya. belajar logat Papua, logat Sulawesi, logat Sumatera, logat apa aja aku udah belajar, Sunda apa. Tapi pada saat Jawa beneran rumit loh sebenarnya. Karena intonasinya tuh emang beda gitu, terus ya itu suka takut salah karena Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh beda banget gitu. Tapi kapok nggak kalau bahasa Jawa? Gak lah, gas lagi, ayo. Excited nggak buat Ayo, Rek. 2? Ah, amin, amin. Opo? Opo? Apa ya? Ngopo? Ngomong apa sih? Wes gitu ae. Karisnya emang asik banget ya di antara kalian. Iya kan? Tipis-tipis lah. Tapi tadi kan kamu sempat cerita katanya kekunci ya. Nah itu 40 menit apa yang kamu lakukan? Jadi saya ternyata yang kuncinya guys, enggak. Ternyata plot twist dia ya, Enggak, usil. bercanda. Enggak, beneran. Rasanya gimana ya, lebih kayak dibilang sial juga enggak, tapi namanya syuting film horor ya. Kalau misalkan nggak ada tragedi yang sangat tipis-tipis menakutkan, itu tuh kayaknya kurang gitu. Jadi ya yaudah deh nggak apa-apa kali ini yang kena. Tapi kasihan sih dia, karena bener-bener kuncinya udah dijebol, masih nggak bisa dibuka. Pintunya pintu kayu ya guys. Ada by the way. BTS-nya nggak sih? Gue sebel deh kalau Ada kayaknya, ada ada deh. ya. Kayaknya Harus ada deh. dikeluarin sih itu sih. Udah berkocak karena posisinya saya bukannya nggak mau ngebantu ya, tapi emang lagi tidur. Iya sih. Jadi kalau memang syuting film horor kan capek ya. Jadi kalau misalkan ada waktu 10 menit, 20 menit tidur sih. Merem langsung. Iya. Mas Tekan tadi gitu. tadi sempat katanya di prank ketika mau peraskan dengan kostum yang beda dari yang Sumpah lain. aku nggak ngeprank ya. It's a question, Nggak ada. man. Dia bilang kita preskan kaosan dulu baru ganti baju No, ya. it's a question, man. Terus dia bilangnya enggak, itu saya bertanya bukan ngasih tahu. Aduh, gak apa-apa lah. Untungnya saya keren ya. Bertanya dengan last minute juga atau seperti apa Bang? Enggak sih. Enggak, aku nggak telat. Ya emang bajunya kan aku persiapkan buat gala. Jadi nanti jamnya pas gala. Jadi belum Tapi nggak datang. apa-apa, jadinya beda. Lo kayak dapat 2 look gitu. Oh, Gue iya, pengen oke. dapat 2 look, tapi gue nggak bisa. Enggak, seenggaknya kalau misalnya ada statement pakai kaos dulu preskan, ya pakai kaos dulu. Kenapa tiba-tiba udah pada Siapa rapi? yang ngasih statement itu? Wah, kemarin promo. Me? Waktu promo lu bilang enggak? Yang lain lo nggak cek yang lain? Itu kan udah kayak kakak adik lo. Kan yang bilang tiba-tiba fighting. Parah nih emang nih orang nih. Kacau. Mungkin bisa diinin aja kali ya, esensi kalian memerankan sebagai kakak adik dan juga yang mengalami hal yang kayak di luar nalar gitu seperti apa gitu, dan kalau terjadi kayak kamu tuh gimana, kamu pingsan atau kamu juga sama kayak reaksinya sama kayak saat gitu. Oh, rasanya apa ya esensinya? Aku baru memerankan sosok kakak tuh bukan hal yang mudah ya. Aku jadi ngerasain jadi anak sulung yang penuh tanggung jawab, yang harus nurturing adiknya tapi juga jagain bapaknya, terus juga kadang rapuh gitu. Dan aku ngerasa kakak-kakak di luar sana pasti merasakan hal yang sama gitu. Terus juga apa ya, kayak Senang saya merasakan menjadi bontot yang Bontot manja ya? karena lo seneng ya? iya, karena nggak pernah kan saya tunggal dan tidak bisa Sama manja. bre. Jadi Kita bisa juga merasakan tunggal. bontot itu, oh ternyata menjadi Iya. bontot itu sangat menyenangkannya. Serunya gitu sih, punya profesi seorang aktris sama aktor gitu. Kita jadi kayak punya apa ya, pengalaman hidup yang banyak, kayak traveling tapi di satu kaki aja Iya. gitu. Traveling di luar dunia pun, dan juga Iya. kayak di lintas apa ya, sosok atau karakter gitu. Jadi itu kayak fun. So fun. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Teman-teman titip untuk dipromosiin ya. Semoga suka sama filmnya.
Mbak Bastu kembali syuting nih. Boleh. Ya kan 5 tahun ini. Apa dari ceritanya atau dari tawaran yang mungkin menarik? Jujur dari ceritanya sangat menarik dan bagus karena apa ya, filmnya tuh nggak cuma buat hiburan aja, tapi ada makna-maknanya yang menurut aku bener-bener pesannya tuh bagus banget. Dari yang aku bilang tadi bahwa wasiat itu kita nggak boleh, ya zaman sekarang kan permintaan terakhir atau wasiat orang yang meninggal gitu kita pasti cuek. Sekarang lebih kayak ya udahlah. Padahal ternyata itu tuh sangat berarti buat mereka yang pergi gitu. Jadi ya pesannya kan untuk coba lebih menghormati wasiat, lebih menghargai peninggalan permintaan terakhir, dan juga banyak hal juga seperti kayak bahwa setiap jenazah itu punya rahasia. Jadi itu sih yang bikin aku kayak let's go, ayo boleh deh, gue mau gas deh. Tapi tawaran film lu pasti banyak kan? Apa? Tawaran film pasti banyak. Pasti. Selama 5 tahun ini. Iya. Akhirnya pilih ini gitu. Ya mungkin memang jodohnya aja. Kemarin juga kan sebenarnya bukan yang nggak syuting, tetap syuting tapi syuting series ya kan. Banyak banget lah selama 5 tahun itu aku syuting series gitu. Jadi memang kayaknya jodohnya sama Selepas Tahliah. Tapi lu tuh gak kejar target gak sih, Mas? Kejar targetnya enggak sih, karena memang harapannya pengen syuting tapi yang oke juga, maksudnya dalam artian kayak pengen yang emang berjodoh sama aku, dibanding maksain ternyata aku maininnya jelek gitu, aktingnya malah jelek, karakternya malah jelek. Jadi aku sih lebih ngelihat kalau film itu memang nggak bisa dipilih, harus jodoh-jodohan sih. Tapi lu lebih convert di syuting atau di nyanyi, manggung? Tetap lah, kan aku musisi jadi tetap bernyanyi pastinya nomor satu. Cuman film adalah suatu tempat, suatu suasana atau suatu dunia yang sangat aku nikmati juga, dan juga saya sayangin juga gitu. Jadi dua-duanya enjoy. Semoga kedepannya karya-karyaku di musik atau di film akan selalu ada. Amin. Thank you, Jo.